Saya cobanya ya. Oke, kamu. Udah, coba. Nah, oke sih. Oke, kalau gitu aku langsung share screen aja ya. Untuk teman-temannya nanti barangkali ada yang belum join, ini kayaknya kurang 3. Kalau emang kelompoknya 12, belum aku kurang tahu juga kelompoknya tetap 12 atau gimana. Aku langsung share screen untuk mulai materi di Impulse Momentum aja kalau gitu. Kemarin soalnya ada yang sempat dapat soal apa? Soal-soal latihan ini sih Impulse Momentum. Takutnya nanti kalau nggak aku jelasin malah tiba-tiba keluar di UTS kan juga kalian bakal kelabakan gitu. Aku bahas dulu untuk Impulse Momentum ya. Sebelumnya untuk teknis pembelajarannya hampir sama kayak sebelum-sebelumnya. Kita belajarnya santai aja, diskusinya santai aja. Jadi kalau misal teman-teman nanti ada yang dibingungin, ada yang kayak aku jelasinnya kecepatan atau aku jelasinnya kurang jelas gitu, atau gimana, ada yang perlu disampaikan apapun itu langsung rasain aja ya. Atau kalau nggak langsung di chat di Zoom aja nggak apa-apa. Oke, kurang lebih kayak gitu. Aku langsung mulai untuk impuls dan momentum. Nah, untuk impuls dan momentum ini sendiri sebenarnya kalian ketika SMA itu rata-rata materi ini ya sebenarnya. Saya ingat saya tuh ya udah dapat materi impuls momentum di SMA. Kita bahas dulu dari momentum. Nah, momentum itu sendiri adalah ini. Momentum itu adalah ukuran mudah atau sukarnya suatu benda mengubah keadaan geraknya gitu. Jadi kadang kan suatu benda itu diam gitu. Nah, untuk sukar atau mudahnya benda itu bergerak, nah itu bisa dikatakan momentum. Atau dari benda itu awalnya bergerak, terus mengubah kecepatannya entah dipercepat atau diperlambat. Nah itu ukuran mudah atau tidaknya itu eh, disebut dengan momentum. Kalau dari rumusnya sendiri, momentum itu disimbolkan dengan P ya biasanya. Terus itu didapatkan dari hasil kali antara massa dengan kecepatannya. Jadi kalau ada benda itu diam, misal bola itu diam, tidak memiliki kecepatan, berarti itu bisa dikatakan juga tidak memiliki momentum ya. Karena kan untuk momentum itu hasil kali dari massa dan juga kecepatannya gitu. Itu kurang lebih kayak gitu untuk momentum. Jadi eh, simpelnya itu mudah atau sukarnya benda berubah kecepatan gitu intinya itu. Nah, tadi di awal selain impuls, selain momentum kan kita juga membahas mengenai impuls. Nah, kalau impuls itu apa sih, Mas? Eh, Tadi sempat aku jelaskan ya. Kalau momentum itu mudah atau tidaknya, sukar atau tidaknya eh, suatu benda itu mengalami perubahan kecepatan. Nah, kalau benda itu mengalami perubahan kecepatan, berarti kan ada perubahan momentum juga. Maka dari itu, di sini perubahan momentum yang didapatkan itu bukan dianggap, itu impuls gitu. Nah, di sini eh, impuls merupakan perubahan momentum. Jadi kalau aku tuliskan dari rumus impuls tadi, itu kan P sama dengan M kali A ya. M kali V. M kali V kecepatan. Nah, kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari, untuk V itu kan pasti sangat mudah untuk berganti-ganti ya. Kalian naik motor aja itu pasti kecepatannya itu kadang naik, kadang turun. Atau kalian menggelindingkan bola, itu kan juga kecepatannya kadang naik, kadang turun kan. Nah, itu berarti di sini ada delta V gitu. Ada perubahan V, perubahan kecepatan. Nah, kalau terjadi perubahan V, maka untuk momentumnya juga pasti terjadi perubahan dong. Nah, makanya delta P di sini itu dihitung sebagai impuls. Itu. Jadi entah impulsnya positif atau negatif, berarti kan di situ ada perubahan momentum yang terjadi di suatu benda. Nah, itu untuk impuls kurang lebih kayak gitu. Coba gue balik ke slide-nya ya.
Nah, ini tadi untuk momentum. Ini tadi untuk momentum, sebuah mobil dengan massa M punya kecepatan V1, maka memiliki momentum V1, yaitu didapatkan dari M dikali V1. Kalau suatu benda itu tidak memiliki massa, maka juga tidak memiliki momentum. Atau kalau benda itu tidak memiliki kecepatan, dalam artian benda itu diam, maka juga benda itu tidak memiliki momentum. Terus ini sama aja, hubungannya antara momentum dan juga hukum Newton 2 ya. Gaya F sama dengan M kali A. Nah, ini tadi dihubungkan, setelah dihubungkan dengan gaya F sama dengan M kali A, maka untuk perubahan impuls, perubahan momentum itu didapatkan rumus ini. F delta T. F dikali delta T. Ini untuk impuls. Atau delta T. Ya, delta momentumnya ya, perubahan momentum. Atau itu juga bisa ditulis sebagai M kali delta V juga. Nah, ini sama aja ini. Ketiga rumusnya. Kurang lebih gitu. Untuk impuls dan untuk pengantar impuls dan momentum. Lalu udah seperti biasanya kalau di fisika itu pasti bisa diaplikasikan dalam grafik ya. Nah, ini ada grafik hubungan antara gaya dan juga T waktunya itu berbentuk seperti ini. Tapi kalau kalian di semester 1 ini seingatku belum masuk ke grafik ya, belum masuk ke analisis gini. Kan kalau grafik itu udah dianalisis nanti. Seingatku kalian belum masuk ke situ. Kalian itu masuknya masih di bukan masih sih. Kalian tuh lebih difokuskan di penerapannya ya, di aplikasinya gitu. Biasanya gitu nanti soal-soal yang keluar, soal-soal cerita gitu kadang. Nah, ini bola memiliki massa M, V, kecepatan V, maka impulsnya M dikali V. Terus kalau dihubungkan dengan hukum Newton 2 tadi, F sama dengan M kali A, maka turunan dari momentum diturunkan dengan waktu itu akan mendapatkan F ya. Kalau kalian masih ingat, contohnya itu kayak kita punya variabel S, jaraknya. Terus ini diturunkan dengan variabel waktu, itu dihasilkan kecepatan ya biasanya. Terus kecepatannya diturunkan lagi dengan variabel waktu, maka dapatkan percepatan ya. Nah, di sini juga konsepnya sama. Momentum itu kalau diturunkan dengan waktu itu dihasilkan gaya. Nah, gitu. Itu kalau hubungannya dengan gaya ya, dengan hukum Newton 2 tadi. Oke, aku next. Jadi, kurang lebih kayak gitu untuk pengantar-pengantarnya momentum. Nah, di sini udah masuk ke hukum kekekalan momentum ya. Tapi mungkin kalian ada yang bingung. Di awal tadi kan sudah sempat dijelaskan, Mas, katanya momentum itu berubah-ubah. Disebut dengan, kalau perubahan momentum kan disebut dengan impuls ya tadi ya. Iya, perubahan momentum delta P-nya itu disebut dengan impuls. Tapi kok di sini ada yang namanya hukum kekekalan momentum. Nah, itu tinjauannya berbeda. Kalau kita melakukan tinjauan pada satu benda, maka pasti impuls dari benda tersebut itu naik turun gitu. Momentum dari benda itu pasti naik turun. Akan ada impuls di sana. Akan ada naik turun, entah momentumnya menambah atau momentumnya berkurang gitu. Tapi kalau kita analisisnya, kita ceknya itu secara sistem, secara satu keseluruhan, maka bisa dikatakan momentumnya itu bersifat kekal gitu. Nah, kenapa kok bisa naik turun? Itu karena terjadi perubahan momentum gitu, terjadi transfer momentum. Terjadi misal kalau momentum kan paling umum terjadi perubahan momentum ketika bertumbukan ya. Ada dua bola bertumbukan, yang satu awalnya cepat, yang satu awalnya lambat,
ketika setelah bertumbukan ternyata kecepatannya itu menjadi sama gitu, misal. Nah, berarti kan yang awalnya kecepatannya tetap, di situ terjadi pengurangan momentum kan. Kalau kita tinjau dari satu bendanya aja, terjadi penurunan, bukan ya pengurangan momentum. Tapi jika ditinjau dari yang benda awalnya lambat, maka itu terjadi peningkatan momentum. Nah, tapi kalau kita analisis secara keseluruhan, maka jumlah dari momentum awal sama momentum akhir itu tetap sama ya. Nggak ada momentum yang terbuang gitu. Itu untuk hukum kekekalan momentum. Jadi kalau kita udah bicara mengenai hukum kekekalan momentum, yang dianalisis itu udah harus bersifat kompleks ya, eh, bersifat keseluruhan gitu. Gitu untuk impuls dan momentum. Nah, ini ada animasinya untuk hukum kekekalan momentum. Tapi ini bisa diputar nggak ya? Oh, nggak bisa. Ini dari PPT Bapak Ibu dosen soalnya. Ada, oh ya ini aku nggak nyiapin PPT sendiri ya. Ini aku pakai yang PPT dari Bapak Ibu dosen. Soalnya kan kita cuma kurang di satu mata kuliah aja, mata kuliah, di satu poin aja, yaitu di impuls momentum. Jadi nggak aku siapin PPT khusus karena emang harusnya kan untuk kita lihat kalau saya cek dari buku pedoman ya, itu impuls dan momentum harusnya masuk ke materi setahu TS. Makanya di sini biar kalian nggak bingung juga, aku nggak siapin PPT baru, nggak aku gabung di PPT yang kemarin juga, biar kalian tahu gitu batasannya. Oh ini yang kemarin ada lima materi itu yang memang dibahas sebelum UTS. Terus kalau memang dari Bapak Ibu dosen ada yang menghendaki menambah materinya dengan impuls momentum, biar dari kalian itu biar nggak bingung gitu. Oh ini ternyata materinya itu materi tambahan gitu, bukan bukan seharusnya ada di sebelum UTS itu. Jadi nggak aku gabung dengan materi yang kemarin juga, dan aku juga nggak nyiapin PPT. Lebih ke kan niatnya emang di pertemuan kedua ini kita lebih ke latihan soalnya nanti ya. Oke, ini tadi balik lagi ke hukum kekerasan momentum. Itu kan ada sebelum tumbukan, saat tumbukan berarti ini sesaat banget, sesaat ketika tumbukan, dan juga setelah tumbukan ya. Nah, kalau hukum kekerasan momentum maka momentum sebelum tumbukan di sini itu sama dengan momentum setelah tumbukan gitu. Itu sama aja nanti. Oke. Nah, aplikasi momentum juga bisa diterapkan dalam gas ya. Dalam dua buah balok ini ada pegasnya, prinsip penggunaan pegas. Nah, ini beberapa penggunaan prinsip momentum ada yang diterapkan dalam pegas. Nah, ini ada momentum awal dan juga momentum akhir. Kan kalau pegas itu pasti ada satu yang ditarik, ada satu yang menarik ya. Berarti kesimpulannya di sini itu ada satu yang positif dan ada satu yang negatif momentumnya. Ada yang momentumnya itu positif dan ada yang momentumnya negatif gitu. Terus nanti kalau mau di otak-atik rumusnya juga bisa kayak ini berarti VA-nya min MA-nya itu beda kiri ya berarti ya kurang lebih kayak gitulah. Sebenarnya konsepnya sama aja, konsepnya tetap pakai rumus yang ini atau rumus yang awalnya ini. Itu untuk penerapan dalam pegas. Tapi sebelum-sebelumnya juga untuk penerapan dalam pegas ini jarang keluar ya, jarang keluar di soal. Nah, ini yang sempat aku singgung di awal tadi. Untuk momentum dan impuls itu paling sering emang pengaplikasiannya ditumbuhkan. Tumbukan nanti kita akan bahas kayak tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan juga tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu kan dibedakan dari harga elastisitasnya ya, dari E-nya nanti. Entah itu satu atau E-nya itu satu, E-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari satu, atau E-nya itu sama dengan 0 ya. Itu ada tiga kondisi nanti kita bahas. Jadi yang paling umum di sini itu emang tumbukan
ada benda satu, ada benda dua, kadang bola, kadang mobil, banyaklah contoh-contohnya untuk tumbukan. Nah, ada yang biasanya memang dibagi tiga, sebelum tumbukan, terus saat ketika tumbukan, dan juga setelah tumbukan ya. Kalau emang hukum kekekalan momentum, berarti P di sini itu sama dengan P di sini itu sama semua. Itu karena emang momentumnya itu sama, tapi harus kembali lagi harus yang di note harus satu kesatuan ya, satu sistem gitu yang dinilai untuk hukum kekekalan momentum. Nah, di sini ada beberapa jenis tadi yang sempat aku singgung untuk tumbukan. Ada yang pertama tumbukan lenting sempurna. Itu berarti di sini untuk nilai elastisitasnya itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau eh, hukum kekekalan momentum berlaku dan juga ada nilai elastisitasnya sama dengan 1, maka untuk energi yang awal itu sama dengan energi akhir. Kenapa kok? Kenapa kok energi awal sama dengan energi akhir? Karena di sini tuh E-nya sama dengan 1 ya, berarti nilai elastisitasnya sama dengan 1. Tidak ada energi yang terbuang di situ. Kalau kecepatan awal, misal kecepatan V, istilahnya gimana ya? Oh, jangan kecepatan, pakai energi kinetik aja. Misal energi kinetik 1 awal ditambah energi kinetik 2, itu nanti akan sama dengan energi kinetik 1 aksen ditambah energi kinetik 2 aksen. Nah, kalau di lenting sempurna, itu yang berlaku ada 2 hukum ya. Hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi mekanik yang di sebelumnya udah sempat kita bahas di materi kinematika partikel ya kalau nggak salah. Hukum kekekalan momentum itu, hukum kekekalan energi mekanik itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kuncinya kalau kalau lenting sempurna, E-nya itu 1, nilai elastisitas, ya nilai harga elastisitasnya 1, terus yang berlaku ada 2 hukum. Ada hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Gitu. Next. Nah, ini ada contohnya langsung, bukan contohnya, gambarannya langsung. Ada 2 bola di sini, bola M1 dan juga bola 1 dan juga bola 2. Bola 1 memiliki massa 1, bola 2 memiliki massa 2. Di sini ada V1 kecepatan 1, ada V2 kecepatan 2. Nah, di sini yang sempat aku bilang tadi mengenai hukum kekekalan energi mekanik ya. Kan di sini ada ini kalau bentuknya kayak gini berarti kan energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah energi potensial ya. Tapi kalau kondisinya kayak gini berarti kan kalau kondisinya itu bergerak aja, nggak ada ketinggiannya, berarti kan energi potensialnya nggak ada ya. Berarti cuma berlaku energi kinetiknya aja. Itu energi kinetik sama dengan energi kinetik awal dengan akhir. Nah, makanya di sini gambarannya itu panjangnya ini ditambah dengan panjangnya ini kan menggambarkan kecepatannya ya. Itu akan sama dengan panjangnya ini ditambah dengan panjangnya ini. Gitu loh. Meskipun kalau dilihat dari satu benda, itu yang awalnya di sini itu cepat malah berkurang kecepatannya. Tapi yang di sini yang awalnya kecepatannya lambat, malah di sini makin dipercepat. Tapi kalau dihitung dari secara total, secara keseluruhan, secara sistem, maka untuk jumlahnya itu akan sama ya. Akan berlaku hukum kekekalan energi mekaniknya. Dalam artian berarti energi kinetiknya aja kan. Tersisa energi kinetiknya aja. Untuk energi potensial kan nggak ada tadi. Gitu. Itu untuk tumbukan lenting sempurna ya. Tumbukan dengan elastisitas sama dengan 1. Terus, nah ini ada rumus-rumusnya. Ada momentum awal. Momentum awal itu M1V1, M2V2. Yang ini. Terus energi kinetik awal. Nah ini kan ada energi kinetik awal total. Itu energi kinetik dari benda 1 sama energi kinetik dari benda 2. Kenapa kok energi kinetik? Karena kan ini tadi energi mekaniknya itu sudah tersisa energi kinetik aja gitu. Terus ini yang setelah tumbukan ada 2 benda juga. Ini yang benda 1, terus benda 2. Terus energi kinetik total setelah tumbukan ada kecepatan
dari benda satu, energi kinetik dari benda satu, dan energi kinetik dari benda dua ya, gitu. Nah, di sini kalau dihubungkan dengan hukum kekekalan energi kinetik, hukum kekekalan momentum tadi sama hukum kekekalan energi kinetik ya, maka kalau dituliskan kayak gini, ini yang sebelum tumbukan, ini yang setelah tumbukan. Terus kalau kita otak-atik rumusnya, kalau kita otak-atik rumusnya kan ini bisa ditaruh di ruas kiri, yang ini bisa taruh di ruas kanan, maka bentuknya akan berubah kayak gini nanti. Ini rumusnya sama sebenarnya, tinggal dirubah-ubah aja tempatnya gitu. Yang di energi kinetik juga sama, hukum kekekalan energi mekanik, hukum kekekalan energi kinetik. Terus nanti setelah ditukar posisinya akan mendapat kayak gini. Ini kan disamakan yang sama-sama M1 dijadikan satu ruas gitu ya. Yang sama-sama M2 dijadikan satu ruas. Terus dapat rumus kayak gini nanti. Itu. Nah, kalau hukum kekekalan kalau yang terjadi itu lenting sempurna, maka kan dua rumus ini tuh sama-sama berlaku ya. Nah, karena sama-sama berlaku, maka dari dua persamaan itu bisa diambil kesimpulan di sini, yaitu dari dua persamaan kotak merah ini akan diperoleh bentuk rumus kayak gini. Ini yang sempat aku singgung di awal tadi ya. Untuk V1 ditambah V1 aksen itu sama dengan V2 ditambah V2 aksen. Tapi ingat, rumus ini hanya berlaku jika kekekalan energi mekanik dan juga hukum kekekalan momentum itu berlaku kedua-duanya. Dalam artian berarti harus terjadi lenting sempurna ya, harus terjadi lenting sempurna. Kalau lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali itu nggak bisa digunakan untuk rumus yang ini. Terus bisa diubah juga di otak-atik rumusnya, hasilnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke lenting sebagian ya. Nah, ini yang sempat aku bilang tadi. Jadi E-nya di sini itu 0 sampai 1. Tapi 0 sama 1-nya nggak termasuk ya. Nah, kalau E-nya itu 0 sampai 1, maka kan terjadi pembuangan energi ya. Akan terjadi adanya energi yang hilang biasanya. Karena kenapa? Karena misal contoh V-nya itu awalnya 15 gitu. Tapi ketika dikali dengan ini, misal E-nya itu 0,8 ya misal, atau iya 0,8, maka kan ini dikali 15 dikali 0,8 itu kan pasti lebih kecil dari 15-nya ya. Berapa kalau dikali 0,8? 10, 8 ditambah 4, 12. Kan akan lebih kecil dari 15-nya gitu. Berarti di sini ada terjadi energi yang hilang. Biasanya gitu. Akan terjadi energi yang hilang. Nah, makanya kalau di lenting sebagian itu tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Yang berlaku, nah ini, hukum kelestarian energi mekanik tidak berlaku. Yang berlaku hanya hukum kekekalan momentum ya. Kalau hukum kekekalan momentum itu tetap berlaku di sini. Nah, itu lenting sebagian kayak gini. Hukum kekekalan energi ini tidak berlaku, tapi tetap untuk hukum kekekalan momentum berlaku. Ini hukum kekekalan momentumnya. Terus E-nya itu 0 sampai 1. Kurang lebih gitu. Aku percepat dikit. Nah, terus ada juga yang namanya ada juga yang namanya kondisi tumbukan itu tidak lenting sama sekali ya. Kalau tidak lenting sama sekali berarti di sini E-nya itu 0. Dalam artian berarti energinya itu terbuang semua gitu. Kalau kalian lihat orang apa ya? Kalau ada ada dua benda itu bertabrakan, bertumbukan, maka yang kondisi setelah bertumbukan itu bendanya itu menempel gitu. Misal ada kereta ini, ada gerbong kereta ditabrak dari belakang. Nah, sesaat setelah pentabrakan itu, sesaat banget setelah pentabrakan itu gerbong yang depan itu langsung nempel dengan
gerbong yang belakang gitu langsung didorong gitu, Pak. Iya, langsung didorong itu. Nggak sampai gerbangnya itu yang depan apa ya, terlempar ke depan itu, nggak sampai gitu. Jadi langsung kedorong. Nah, itu berarti energinya itu terbuang karena eh, kan pasti kecepatannya itu turun ya setelah awalnya tadi kan yang gerbong belakang itu mungkin kecepatannya 100 km per jam, tapi yang ada gerbong depan yang diem di situ, terus setelah bertumbukan kan berarti yang gerbong belakang ini jadinya mendorong gerbong depan ya, gerbong yang berhenti tadi. Nah, berarti kan terjadi penurunan kecepatan di situ. Nah, konsepnya kayak gitu. Kalau energi kalau tidak lenting sama sekali itu akan menyatu. Nah, ini kedua benda akan menyatu. Kata kuncinya menyatu. Nah, ini kalau tumbukan tidak lenting sama sekali itu ini kan hukum kekekalan momentum tadi ya. Tapi karena M1 ini karena ya karena kecepatan benda setelah tumbukan dari kedua benda itu sama. Kenapa kok sama? Karena kan emang menyatu gitu kan. Tadi kayak aku gambarkan menyatu gitu kan. Maka pasti di sini V1 aksen sama V2 aksen itu sama. Nah, bisa kita ibaratkan langsung dijadiin satu aja, tinggal V aksen, maka rumusnya kayak gini nanti. Kan sama V-nya kan sama, tinggal kita jumlah M-nya aja gitu. Untuk yang setelah tumbukan kayak gitu. Ini konsepnya tetap sama kayak tadi, konsep dari eh, kekekalan energi, kekekalan momentum ya, kekekalan momentum kayak gitu. Lalu next. Nah, di sini konsep yang paling sering digunakan itu penerapannya dari bandul balistik ya biasanya. Penerapannya ke bandul balistik. Bentar aku coba lihat. Nah, tadi kan sempat aku jelaskan juga kalau ada dua benda pertumbukan, yang satu awalnya punya kecepatan sendiri, yang satu diem, atau yang satu juga mungkin punya kecepatan, tapi setelah pertumbukan itu keduanya menyatu gitu. Nah, biasanya konsep yang paling sering digunakan itu ada namanya konsep bandul balistik. Maksudnya bandul balistik itu di sini ada bandul, terus ditembakkan sebuah balistik. Fungsinya itu rata-rata biasanya untuk percobaan bandul balistik, fungsinya untuk mencari tahu kecepatan peluru ya, kecepatan balistiknya itu. Misal kita ingin mengetahui kecepatan peluru yang ditembakkan sesaat setelah keluar dari pistolnya gitu. Nah, berarti di situ ada bandul yang diam terus ditembakkan. Berarti kan pertama di sini ada momentum dari pelurunya ya berarti ya. Di sini ada ada momentum dari pelurunya kan di sini ada massa peluru, berarti kan ada kecepatan peluru, maka akan ada momentum itu berarti massa peluru dikali kecepatan peluru. Terus di sini juga ada momentum bandul, tapi ini sama dengan nol ya. Karena kan momentum bandul itu tidak memiliki kecepatan. Jadi momentumnya nol. Terus setelah ditembakkan, nah di sini kan berarti untuk kecepatan akhirnya, kecepatan akhir V1 sama dengan V2 sama dengan V aksen kan. Sama-sama aja kan. Jadi tadi V2 ya. V2 nol. Nah, setelah keduanya itu menyatu, berarti kan terjadi tumbukan yang tidak lenting sama sekali, maka kecepatannya itu akan gabung gitu, karena bendanya akan gabung. Masanya pun juga akan gabung gitu. Masa ditambah mungkin masa gitu. Nah, gini, coba di next ini ada dibahas ya di next slide. Nah, ini yang dibahas di next slide. Nah, ini yang sempat aku jelaskan di awal tadi. Kan sebenarnya itu ada massa peluru dikali volume kecepatan peluru ditambah massa bandul dikali kecepatan bandul. Tapi karena di sini kecepatannya itu nol, maka nggak usah ditulis, tinggal ditulis yang pelurunya aja gitu. Terus yang setelah tumbukan itu kan karena V-nya sama, bendanya itu menyatu, maka massanya aja yang dijumlah
kecepatannya pakai di kecepatan yang akhir itu. Tapi karena tadi itu kan bandul ya. Kalau bandul itu biasanya perhitungannya untuk menghitung kecepatannya itu kayak gini. Jadi sesaat pas ketika di sini, ketika di titik ini, itu kan setelah tembakan ya. Berarti kan di sini untuk energi mekaniknya itu ada di energi kinetik ya berarti, karena kan memiliki kecepatan. Terus bandulnya itu bergerak dengan ketinggian tertentu, mencapai ketinggian H, maka sampai di ketinggian tertentu kan berarti dia diam ya. Nah, energi mekaniknya udah berubah menjadi energi potensial kan. Nah, biasanya cara ngitungnya gitu, pakai bantuan konsep energi potensial. Maka nanti pakai konsep konsep energi potensial, awalnya tadi kan gini, setengah m gabungan v kuadrat. Tapi karena itu konsepnya pakai konsep potensial, maka diubah menjadi mgh ya. M-nya tetap M yang gabungan gitu. Tahu kalau dihitung dari keduanya itu berarti ini kan M-nya bisa dicoret, terus setengahnya pindah ke kanan berarti kan 2GH, ini tadi kuadrat berarti jadi akar 2GH ya. Nah, konsepnya kayak gitu. Nah, kok bisa dapat rumus kayak gini? Itu didapatkan dari hubungan antara hubungan antara energi potensial dan energi kinetiknya. Gitu. Terus di sini dari persamaan keduanya sini, persamaan di kotak kuning ini itu V aksennya bisa dirubah dengan pakai V aksen ini ya. Berarti V-nya itu V awal. Tadi kan emang tujuannya bandul balistik itu mengetahui V awal ya, kecepatan peluru. Itu didapatkan rumusnya nanti didapatkan dengan ini perhitungan ini. M ditambah M ini kan M ditambah M, maksudnya massa peluru ditambah massa bandul dibagi dengan massa pelurunya dikali kecepatan akhir, kecepatan total, atau kecepatan totalnya itu bisa diganti dengan akar 2GH. Tuh, kurang lebih kayak gitu. Untuk percobaan dalam pengaplikasian bandul balistik. Nah, di sini yang sempat ditanyakan oleh teman-teman kemarin mungkin itu ada yang sempat dapat soal mengenai ini ya, tumbukan dalam 2 dimensi. Tadi kan yang kita bahas selalu dalam 1 dimensi gitu, dalam 1 garis lurus. Tumbukannya itu ya ditumbuk terus lurus aja gitu, enggak belok ke arah atas, ke bawah, atau kiri kanan gitu. Nah, tapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu kadang memang dijumpai benda yang ditumbuk itu berubah arah gitu, keluar dari lintasan linear. Kayak gini contohnya. Nah, ini kan setelah ada bola, misal di sini ada bola hitam, nanti aja kita lihat soalnya dulu kali kita. Nah, di sini kan ada soalnya ada bola biliar dengan kecepatan 30 meter per sekon, berarti ini V1 30 meter per sekon, mendebuk bola biliar 2 diam, berarti V2-nya itu 0 ya. Terus bola 1 ini menyimpang 30 derajat, berarti misalnya kita anggap tetanya itu 30 derajat, carilah kecepatan masing-masing bola dan arah gerak bola gitu. Nah, di sini yang mau aku untuk konsep kalau yang 2 arah gini, 2 dimensi, mungkin mungkin dari beberapa dari kalian ada yang sempat pernah main ini ya, kok lupa namanya, 8 bal pool. Itu kalau kalian tembakkan bolanya ini, itu nanti kan ada garis bantuan pendek itu ya. Itu pasti nanti garis bantuannya itu membentuk 90 derajat gitu. Pasti membentuk 90 derajat. Kenapa? Karena emang konsep dari momentum dua dimensi ini ya kayak gitu. Ini kalian gerak-gerakan pun bahkan nanti hasilnya itu tetap 90 derajat ya biasanya di bolanya itu. Yang bola satu apa namanya? Pantulan dari bolanya itu pasti 90 derajat nanti. Jadi untuk arah geraknya ini udah diketahui, berarti tetap pakai konsep yang tadi selalu 90 derajat ya. Jadi tadi itu berapa di sini? 30 iya. Aku pakai gambar ini aja, nggak perlu gambar ulang. Ini kan ada 30 derajat di sini. Nah, berarti kalau ini 90 derajat, sisanya itu 60 derajat.
Nah, berarti di sini kan awalnya ada bola satu di sini, bola merahnya itu bola satu, bola satunya itu bola merah, terus oh bukan di situ. Ada bola biru di sini yang diem, terus ada bola merah. Nah, gini maksudku. Ini mengarah ke sana ya, numbuk ke sana ya. Nah, untuk V ini tadi kan V1 itu kan 30, V ininya V2-nya itu 0 ya. Nah, di sini konsepnya sama kayak vektor kemarin, kita eliminasi, kita cari dengan acuan sumbu X maupun sumbu Y. Misalnya kita pakai sumbu X dulu di sini, yang searah sumbu X berarti kan ada hubungan kekekalan momentum M1 V1 ditambah M2 V2. Benar ini kan V-nya kan 0, jadi langsung dicoret aja. Itu sama dengan M1 dikali V1 aksen dikali di sini karena diapit ya. Kalau kita belokkan yang searah sumbu X berarti kan yang diapit 30 derajat. Berarti pakainya cos ya, cos 30 ditambah M2 V2 aksen cos 60 ya. M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen cos 30 itu setengah, aku lupa cos ya, setengah akar 3 ditambah M2 V2 aksen setengah ya, setengah. Nah, di sini konsepnya tadi kan untuk bola di biliar itu beratnya sama semua ya. Berarti berarti M1 itu sama dengan M2 sama dengan M biasanya. Diibaratkan dengan M atau bisa diibaratkan juga dengan 1. Nah, kalau masanya sama semua berarti di sini tinggal kita coret aja ya karena sama semua kan. Langsung dibagi dengan M gitu. Kita anggap kan semuanya 1 atau kalau enggak dianggap M gitu. Dengan N kan sama aja, berarti dicoret semua gitu. Terus hasilnya nanti V1 sama dengan setengah akar 3 V1 aksen ditambah setengah V2 aksen. Nah, ini untuk persamaan dengan acuan sumbu X ya. Terus kita juga bisa cari dengan sumbu Y, konsepnya sama kayak tadi juga, tinggal dibelokkan aja. Yang ke atas berarti ini kan jadinya pakai sin, ya. Yang ke bawah juga jadinya pakai sin. Kurang lebih kayak gitu. Nggak aku terlalu perjelas karena di sebelumnya kan udah sempat aku kirim jawabannya juga, dan konsepnya itu untuk yang sumbu Y sama ya kayak sumbu X tadi, tinggal di breakdown gitu aja. Dibelok-belokkan tadi kan udah dibelokkan searah sumbu X, tinggal dibelokkan searah sumbu Y-nya gitu. Oke, ini tadi apa? Nah, ini konsepnya sama kayak tadi yang aku jelaskan. Nah, di sini yang aku ingin highlight di sini ya. Ini kan untuk elastis, di sini untuk inelastis. Berarti di sini untuk E itu sama dengan 1, di sini untuk E itu kurang dari 1 ya. Kalau E-nya itu kurang dari 1, nah di sini perbedaannya itu di sini loh. Ada energi yang terbuang di sini. Kalau tumbukannya itu inelastis atau tidak lenting sempurna gitu ya. Entah itu lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali. Nah, makanya di sini ini kan yang sebelum tumbukan dan ini yang setelah tumbukan. Di yang setelah tumbukan itu ditambah dengan E1, E1, EI, EI. EI itu nanti kalian di mata kuliah next, di mata kuliah apa ya? Kalian akan dapat materi kalian akan dapat materi mengenai energi dalam. Nah, EI ini energi dalam dari suatu benda yang terbuang gitu. Nah, ini ada energi yang terbuang nanti. Seperti yang aku bahas di awal tadi ya, aku sempat singgung-singgung di awal. Kalau E-nya itu kalau nilai elastisitasnya itu kurang dari 1, maka
akan ada energi yang terbuang gitu. Tidak berlaku lagi untuk hukum kekekalan energi gitu. Ini contoh-contoh konsepnya. Kalau dari mobil kayak gini, ada mobil bertumbukan nanti kayak gini, ada yang elastis, ada yang tidak non elastis, ada yang lenting sempurna, ada yang lenting sebagian, dan ada yang lenting tidak lenting sama sekali itu. Di sini ada contoh-contoh soal konsepnya sama kayak tadi sini. Coba aku lihat soalnya. Sebuah bola dilemparkan ke arah dinding, memantul. Nah ini sama. Bola, ini tadi yang sempat belum kebahas mungkin ya. Itu, nah di sini impuls itu didapatkan dari perubahan momentum ya. Contohnya kayak gini nanti, contoh soalnya itu. Jadi kan agak sempat terlupakan untuk impuls ya. Di sini teringatkan lagi untuk impuls itu perubahan momentum atau delta P gitu. Ini sama impuls. Lalu ada periksa ini dengan beberapa kaki yang diberikan. Oh ini sama hubungannya dengan gaya tadi. Nah ini kan yang sempat aku jelaskan di awal tadi ya. Untuk gaya itu didapatkan dari turunannya momentum dengan T ya. Atau bisa kita pakai juga dengan delta momentum dengan delta waktu. Tuh. Ini hubungannya antara momentum dengan gaya. Ini gaya gitu. Next. Sebuah gelombang kereta. Nah ini yang nah ini kan ini yang contoh energi contoh yang tidak elastis sama sekali ya, tidak elastis sama sekali. Sebelumnya itu kereta yang awal diam, keadaan diam, terus ada kereta belakang yang mendorong setelah tumbukan mendorong ke mendorong ke arah sana ya, ke arah yang ya ke arah yang sama tadi. Tapi di sini berarti kan di sini untuk kondisi setelah tumbukan itu kedua benda menempel ya, menggabung jadi satu. Maka di sini berarti untuk E-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau E-nya sama dengan 0 berarti terjadi pembuangan. Terjadi energi yang hilang gitu. Terjadi kehilangan energi. Nah, di soalnya udah di-highlight di sini hitung berapa besar energi kinetik awal yang diubah menjadi energi panas atau energi lain. Berarti di sana nanti ada EI-nya ya, energi yang terbuang, energi dalam yang terbuang. Entah itu berubah menjadi energi suara atau energi panas atau energi apalagi ya, energi yang lain lah gitu biasanya. Karena ini udah ada lengkap pembahasannya. Ini ini tadi yang bandul balistik ya, konsep yang bandul balistik. Nah ini contohnya untuk yang bandul balistik. Untuk yang bandul balistik itu konsepnya mencari tahu ini ya, kecepatan awal peluru ya. Jadi kan ini kan ada massa peluru, ada kecepatan peluru, terus ada massa benda, terus ada kecepatan benda juga sama dengan 0. Nah, di sini kalau udah menggabung jadi satu, berarti kan ada massa peluru ditambah massa bendanya atau bandulnya, baloknya. Terus setelah ditembak maka akan terjadi perubahan ketinggian juga ya. Kan yang di sini awalnya tadi itu energinya itu berupa energi kinetik. Kalau yang di sini itu energinya udah berupa energi potensial ya. Yang seperti dibahas tadi. Nah, rumusnya tadi kan kalau pakai rumus secara cepat itu V V awal itu kalau nggak salah M plus M besar per M akar 2 ya, saya ingat itu segini. Massa peluru ditambah massa bandul dibagi massa peluru
dikali dengan 2GH. H-nya itu yang di sini tadi ada H-nya. Ya, gitu. Itu contoh untuk penerapan bandul balistik ya. Berarti yang tidak elastis sama sekali tadi juga sama. Nah, ini hukum kekalahan momentum. Nah, ini tadi rumusnya. Dapatkan kecepatan awal, kecepatan peluru awal itu 80 meter per sekon. Biasanya emang untuk bandul balistik yang disuruh cari tahu itu kecepatan peluru awal ya. Penerapannya nanti ke situ. Kurang lebih untuk materi mengenai bandul balistik, materi mengenai impuls momentum udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin sebelum kita lanjut next ke latihan soal ya, latihan soal di UTS, karena kan emang di pertemuan 2 ini kita fokus latihan soal ya. Ini tadi sempat ketambahan impuls saja sedikit sekilas gitu. Ada yang mau ditanyain dulu untuk impuls momentum? Nggak ada yang mau ditanyain untuk impuls momentum? Belum, Mas. Oke, ya insya Allah paham semua lah ya. Bismillah, paham semua. Oke, kita lanjut ke latihan soal aja kalau gitu ya. Ini aku cek-cek tadi, aku sempat dapat latihan soal dulu ketika aku semester 1 juga di tahun lalu. Itu soalnya kayak gini. Nah, ini adalah masih ingat kan ya kemarin 5 materi yang ada di sebelum UTS, yang harusnya sebelum ada di sebelum UTS kan. Pertama itu ada vektor, terus kedua ada kesetimbangan ya. Terus yang ketiga ada kinematika. Terus yang keempat ada hukum Newton. Yang kelima ada daya ya, usaha energi. Nah, biasanya dari keseluruhan materi ini sama teman ya, barangkali kalau keluar, tapi belum tentu juga itu yang impuls keluar. Nah, biasanya dari keseluruhan materi gini itu di soal-soal UTS ada yang keluarnya itu perhitungan gitu. Ada yang teori juga. Nah, kalau dilihat dari kelimanya ini, itu kan yang paling berkemungkinan untuk teori kan yang dari hukum Newton ya. Di sini nanti untuk yang teori. Nah, berarti untuk yang lain-lainnya ini kalian harus siapin untuk perhitungannya ya. Mulai dari vektor sampai kinematika dan juga usaha energi ini. Nanti kalau masih ada waktu sisa di akhir, coba kita cek-cek juga soal-soal yang ada di PPT kemarin ya, PPT Bapak Ibu dosen. Barangkali ada yang belum kebahas gitu. Coba aku bahas. Ini nanti waktunya sampai jam 9 berarti ya. Ini akan 90 sampai 120 menit. Kalau 90 menit berarti sampai jam 8.45 sampai sekitar 9.15 ya perkiraan. Coba nanti kita selesaikan jam 9 aja, nanti barangkali 15 menit di akhir kalian ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang ya pertanyaan-pertanyaan teknis mengenai UTS lah. Kita bahas dulu. Nah, di sini untuk yang nomor 1 itu yang materi kesetimbangan partikel ya. 2 buah beban 100 MB digantung menggunakan kawat dan ditumbuh dengan 2 katrol membentuk suatu sistem. Untuk menyeimbangkan sistem tersebut, diletakkan sebuah beban. Nah, kata kuncinya di sini ada menyeimbangkan ya. Berarti di sini untuk sistemnya itu setimbang. Saya tulis lah. Berarti di sini karena kata kuncinya itu menyeimbangkan, sistem yang ada di katrol ini itu udah setimbang ya, udah tidak bergerak-gerak lagi gitu. Nah, kenapa kok bisa setimbang?
karena di sini ada beban gitu. Di sini ada beban untuk menyeimbangkan dari dua beban 100 lb ini. Nah, di sini dari awal udah terlihat ada pengecoh kan. Ada satu satuan yang jarang banget kalian gunakan, yaitu 100 lb. 100 lb atau lb itu kalau nggak salah pound. Itu kalau aku konversi ke kilogram itu jadinya 45,4 kilogram. Ini 100 lb ya. Untuk pengerjaannya itu hampir sama kayak kemarin. Ini sebenarnya di bawah juga ada tips-tips mengerjakannya sih. Ini kan ada tips mengerjakannya ya. Tips mengerjakannya itu uraikan dulu komponen pada kawat. Sama kayak kemarin diuraikan yang searah sumbu X, diuraikan yang searah sumbu Y, terus nanti hitung resultan gaya. Nah, karena di sini tidak diketahui sudut, nah ini juga salah satu poin nanti. Coba ya kita cek dulu untuk yang searah. Misal kita ibaratkan yang ke arah kiri ini T1 ya, yang ke arah kanan berarti di sini T2. Oke, di sini yang kiri tadi itu T1, yang kanan itu T2. Nah, kalau kita breakdown searah sumbu X sama searah sumbu Y, itu berarti kan yang di sini itu ada T2, kan kalau pakai ini berarti harusnya pakai cos ya. Cos itu kalau kalian masih ingat yang singkatannya, aku dulu singkatnya itu pakai demi sami desa itu, demi sami kalau cos kan berarti samping per miring, sisi samping per miringnya. Kalau kayak gini, kalau kayak gini itu kan sisi sampingnya yang 3 ya, yang ini ya, yang bawah ini. Nah, berarti kan kalau sudutnya pakai yang ini, itu sisi sampingnya itu 3, orang miringnya 5. Yang di kiri juga sama, berarti ada 3 per 5 T1 ya. Yang ke atas ini ada karena pakainya sini berarti kan samping per miring ada 4 per 5 T2 sama 4 per 5 T1. Kalau kita cari pakai sigma fx sama dengan 0, maka sigma fx itu kan yang searah sumbu x ya. Ada ini 3 per 5 T1 sama 3 per 5 T2. Di sini kita tulis 3 per 5 T1 sama min 3 per 5 T2. Kenapa kok min? Karena kan beda arah, sama dengan 0. Terus ini pindah ruas, 3 per 5 T1 sama dengan 3 per 5 T2. T1 sama dengan T2. Nah, ini berarti nggak berguna ya untuk hitungan yang pakai sumbu X. Karena kan emang dari awalnya itu kita udah tahu untuk T1 itu emang sama dengan T2. Tadi kan untuk T1 itu sama dengan T2, itu sama dengan M kali G. Sama dengan tadi berapa? 4, 5, 4 dikali 10. 4, 5, 4 Newton ya. Itu. Kalau gitu kita pakainya cuma bisa pakai yang searah sumbu Y ya. Searah sumbu Y. Sigma FY 0 berarti ada 4 per 5 T1. Ini karena T-nya sama berarti kita tulis pakai salah satu aja. Sama 4 per 5 T1 juga. Min ada W ya di sini ya. W sama dengan 0. Maka di sini ada 2 kali 4 per 5 T1 sama dengan W. W-nya tak tulis M kali G aja biar nggak usah digaji jadi pakai W aja biar nggak bingung. Terus T1 kan udah diketahui tadi ya 454. Jadi di sini ada 2 dikali 4 per 5 dikali 4, 5, 4 sama dengan W. Nah, ini bisa dihitung, bentar aku kalkulator.
454 dikali 4 dikali 2 dibagi 5. 726,4. W-nya itu 726,4 Newton ya berarti. Kalau dicari massa berarti kan W per G sama dengan 72,64 kilogram. Nah, ini untuk hasilnya gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyain dulu untuk nomor 1? Konsepnya pakai kesetimbangan benda tegar ya. Kesetimbangan benda. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke nomor 2? Mas, mau tanya Mas. Iya. Itu yang sebelah kanan itu yang nomor berapa Mas? Cara yang nomor berapa? Nomor 1 juga sama. Tapi pakai sigma FI ya. Tadi kan ini tinjauannya pakai yang searah sumbu X kan. Di sini kita tinjauannya yang searah sumbu Y. Itu. Ini. Ini kan awalnya kan ada T1 yang belok gini kan. T2-nya juga belok gini kan. Nah, cara pengerjaannya itu kita breakdown searah sumbu X sama searah sumbu Y. Kalau searah sumbu X di sini jadinya 3/5 T1, yang searah sumbu Y jadinya 4/5 T1. Tuh. Masih dibingungin nggak? Atau mungkin masih bingung kenapa kok tiba-tiba dapat 3/5 gitu? Iya Mas, itu gimana Mas? Iya. eh, aku hapus aja kalau gitu yang di sebelah kiri ini ya. Aku buat. Ini yang tadi kan yang sigma fx udah jelaskan ya. Coba aku pakai buat sigma fg. Itu kan itu kan konsepnya sama kayak ketika vektor kemarin. Nah kan konsepnya, ntar aku pakai warna lain aja kalau gitu. Nah, gini kan. Terus pakai warna merah. Nah, ada T1 di sini, ada T2 di sini. Terus di bawah di sini ada W, ada berat kan, ada berat. T itu tegangan tali ya, kalau bingung. Kalau belum tahu, T itu tegangan tali. Ada tegangan tali ke arah sana, ada tegangan tali ke arah sana juga. Nah, untuk kita pengerjaan kesetimbangan benda tegar, itu di breakdown searah sumbu X sama searah sumbu Y ya, dari gaya-gaya yang ada. Mungkin kalian dulu di SMA pernah dapat soal yang kayak gini, benar? Yang kayak top, terus ditarik dengan gaya ke atas, gaya F, dengan sudut eh, misal theta gini. Berarti kan eh, gaya F-nya ini harus dibelokkan searah dengan sumbu X sama Y-nya kan. Akhirnya dibelokkan ke arah sana menjadi F cos theta kan. Nah, konsepnya sama kayak gini. Konsepnya itu, konsepnya itu, tadi apa ya? Nah, yang ini tadi kan di sini harusnya ada sudut ya, ada sudut. Berarti di sini kan T2 cos theta. Nah, karena sudutnya ini nggak dikasih tahu, yang dikasih tahu cuma panjang-panjangnya dari ini. Ini panjangnya, coba aku pakai warna lain. Ini panjangnya 3, ini panjangnya 4, ini panjangnya 5. Nah, kalau kalian masih ingat yang pelajaran trigonometri yang kayak gini, ini misal tetanya di sini, ini berarti kan 4, ini 5, ini 3 ya. Nah, masih ingat yang sin itu depan, cos itu samping per miring, tan itu misalnya desa depan per samping. Nah, ini dulu ingatanku itu, hafalanku itu demi sami desa gitu cara ngafalinnya. Demi sami desa. Kalau cos itu samping per miring. Jadi ini kan kita carinya pakai cos ini ya. Pakai cos yang ada di sini ya. Berarti kebalikannya nanti. Harus kita carinya tetanya itu yang di sini. Nih. Nah, kita hapus aja yang di atas biar gak bingung. Yang di sini aku hapus aja. Nah,
Di sini tetanya kan di sini. Berarti di sini ada 3, di sini ada 4. Kan? Sisi miringnya 5. Nah, kalau cos kan samping per miring. Sampingnya sudut ini kan ini 3 ya. Berarti sampingnya sudut yang kita cari tahu itu sisi sampingnya kan 3. Sisi depannya itu 4, sisi miringnya 5. Nah, kalau kita carinya cos, pakainya cos ya ini ya. Ini kan pakai cos yang mau kita cari tahu. Itu didapatkan dari samping per miring. Tuh, ke samping per miring. Berarti sampingnya itu 3, miringnya itu 5. Nah, jadi cos tetanya itu langsung diganti dengan T2 dikali 3 per 5. Itu. Yang di atas juga sama, yang ke arah atas. Tadi kan kalau yang searah sumbu X, itu jadinya pakai cos kan. Tapi kalau yang searah sumbu Y di sini, itu kan pakainya sin ya biasanya ya. Ada T2 sin theta ya. Nah, eh, nah, ini misal tetanya tetap di situ, sinnya sin theta itu kan depan per miring. Depannya ini kan 4 ya, depannya theta ini 4 per miringnya 5. Berarti sinnya di sini langsung diganti dengan T2 kok sin lagi. T2 4 per 5 ya, atau 4 per 5 T2. Itu akhirnya dapat kayak gini. Konsepnya pokoknya dibelokkan searah sumbu X sama dibelokkan searah sumbu Y kayak gitu. Masih dibingungin nggak? Kalau masih bingung nggak apa-apa Rek, ngomongannya santai. Ini masih bingung di mananya, biar biar bisa aku perjelas lagi mungkin. Mas, ingin bertanya, Mas. Iya, Berarti itu dicari yang pakai cara sumbu X sama sumbu Y gitu, Mas, dua-duanya. iya, pakai acuan sumbu X sama sumbu Y. Kalau aku bentar aku bukain materi yang sempat aku kirim di pertemuan pertama dulu ya. Waduh, coret-coretan. Ini yang udah kita bahas di pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya. Bukan, mana? Setimbangan artikel materi ketiga ini. Oh, materi kedua, statika kesetimbangan. Nah, di sini untuk setimbang, untuk benda itu dikatakan setimbang kan eh, sigma F-nya itu sama dengan 0 ini. Sigma F itu sama dengan 0 sebagai syarat kesetimbangan translasi. Terus sigma F itu sendiri itu dipisah menjadi dua, sigma Fx sama sigma Fy gitu. F itu kan gaya. Maksudnya sigma F itu total gaya yang bekerja gitu. Jadi dikatakan benda itu diam kan berarti harus jumlah keseluruhan gaya yang bekerja pada benda itu 0. Akhirnya benda itu udah diam gitu. Syarat benda itu dikatakan setimbang, dikatakan setimbang itu kan udah mencapai titik yang statis ya, titik yang nggak bergerak gitu. Nah, syaratnya itu harus seluruh gaya yang bekerja pada benda itu 0. Jumlah keseluruhannya itu 0. Entah itu arahnya X, sumbu X, atau arahnya sumbu Y gitu. Jadi kalau kalau misal kalau kalian apa ya, kalian nalar kalau benda itu masih ada gaya lebih dari 0, misal ke arah kanan, maka gaya itu pasti akan bergerak gitu kan. Ya kan? Pasti gaya akan bergerak karena mungkin atau didorong gitu. Tapi kalau gayanya itu sudah sama, misal ada balok ya, didorong pakai 5 Newton dari kiri dan juga didorong pakai 5 Newton dari kanan, kan bendanya akan diam kan, ya kan? Atau kalau enggak bendanya itu nggak diapa-apain, berarti kan sigma gayanya juga 0 kan, berarti kan bendanya itu juga diam. Beda-beda dengan kalau masih ada satu gaya ke arah kiri gitu, ada orang mendorong ke arah kiri, satu orang saja tapi yang di kanan nggak didorong, berarti kan bendanya itu akan bergerak ke arah kiri kan. Nah, konsepnya kayak gitu. Untuk yang kesetimbangan itu harus sama-sama nol, harus sama-sama nol. Entah itu sumbu X ataupun sumbu Y. Itu. Kalau ada yang
gaya-gaya yang bukan searah sumbu X atau searah sumbu Y, ada yang kayak melintang karena sudutnya gitu. Nah itu harus kita belokkan searah sumbu X dan juga searah sumbu Y. Cara pembelokannya pakai trigonometri dulu yang udah sempat kalian pelajari di SMA. Tuh. Udah menjawab atau masih dibingungkan? Baik Mas, terima kasih. Oke, tadi yang tanya di awal udah menjawab belum? Yang tanya sebelumnya. Vergi tadi ya yang sempat tanya kalau nggak salah. Iya Mas, sudah paham Mas. Oke. Jadi kalau gitu, dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyain dulu juga sebelum lanjut ke nomor 2. Udah paham ya berarti ya? Mas, ini saya mau nanya lagi Mas. Iya, iya. Heeh. Soal UTS itu juga ada soal teori juga ya Mas, yang fisika itu, bukan hanya hitung-hitungan berarti. Iya, untuk soal teori itu yang paling umum keluar di hukum Newton. Nanti di nomor 2 ini contohnya di nomor 2. Ini yang hukum Newton. Nah, kalau di materi-materi yang lain tadi kan ada vektor keseimbangan kinematika sama di akhir itu ada usaha, gaya, energi. Itu bentuknya yang keluar emang berupa hitung-hitungan. Tapi kalau hukum Newton itu yang paling sering emang berupa teori ya. Kalian biasanya disuruh, nah contoh soalnya kayak gini. Kalian disuruh memaparkan hukum Newtonnya, terus sama disuruh mencari contoh aplikasinya ya dari hukum Newton. Itu nanti di sini ada tips pengerjaannya itu kalian paparkan secara jelas untuk hukum Newtonnya, bisa ditambahkan dengan teori-teori, metode sama hipotesisnya. Terus selain itu juga kalian bisa tambahkan contoh pengaplikasian. Kalau contohnya ya berarti kalau bisa itu contohnya kalian cari yang berhubungan dengan dunia industri. Yang di pertemuan kemarin kan udah sempat aku kasih contoh-contoh itu ya. Kayak di hukum Newton 1 apa, hukum Newton 2 apa, hukum Newton 3 apa. Kalau mungkin masih kurang banyak contohnya, kalian masih butuh referensi lebih banyak, itu di kalian browsing banyak sih contoh-contoh kayak gitu. Nanti kalian browsing aja. Sekarang maksudnya kalian untuk yang belajar hukum Newton itu kalian cari-cari contoh-contohnya gitu, jangan lupa contoh-contoh penerapan dari dalam bidang industri ya, dalam teknik industri itu. Atau mungkin nanti kalau kesulitan mencari contoh-contohnya bisa lah untuk mencari contoh-contohnya. Jadi kalian browsing ketik keyword penerapan hukum Newton pada bidang industri itu udah banyak banget sih nanti yang keluar itu. Hukum Newton 1, hukum Newton 2 ataupun hukum Newton 3. Itu yang keluar emang berupa teori ya. Ini kan ada hukum Newton 1 yang sigma F sama dengan nol ini benda diam, terus ada hukum Newton 2 itu yang F sama dengan M kali A ya. Terus ada hukum Newton 3 itu yang aksi-aksi F min F. Nah, gaya aksi itu sama dengan min gaya reaksi. Maksudnya itu berlawanan arah. Kalau kalian mendorong suatu benda, maka benda itu juga akan memberikan gaya yang sama besar ke arah kalian. Arahnya berlawanan arah gitu. Itu untuk teori-teori dari hukum Newton ya. Untuk penerapannya nanti kalau kalian disuruh cari penerapan bisa cari tahu di Google ya. Nanti kalau kesulitan carinya bisa aku bantuin lah untuk carinya. Coba kalian coba kalian cari-cari dulu. Itu udah banyak biasanya. Aku tadi sempat ketik keyword itu contoh aplikasi hukum Newton pada bidang industri itu yang keluar udah banyak. Kurang lebih untuk yang hukum Newton kayak gitu. Jadi yang mau ditanyain nggak untuk yang hukum Newton? Soalnya ini emang sifatnya teori sih.
Di PPT-ku yang kemarin juga udah aku berikan teorinya. Ini yang kemarin. Ada yang mau ditanyain untuk yang hukum Newton? Nah, ini kan ada teorinya ini. Aku udah tambahkan di sini. Nah, ini. Ada yang mau ditanyain nggak untuk yang hukum Newton? Sepertinya cukup, Mas. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ini ya, yang nomor 3 ya. Ini berarti kinematika partikel, masuknya ke materi kinematika partikel. Sebuah mobil bergerak sepanjang garis lurus dengan kelajuan konstan 60 km per jam selama 15 menit. Terus direm 20 sekon, kelajuannya menjadi ini, terus melanjutkan perjalanan lagi secara konstan 10 menit. Kecepatannya konstan. Nah, kalau kayak gitu berarti kan dapat disimpulkan itu, oh ya sebelumnya itu jangan sampai terkecoh ya. Ini ada satu belum sama, belum pakai satuan internasional gitu. Nah ini mending kita konversi dulu aja. 60 km per jam itu kan berarti 60.000 per 3.600 ya per jam ke sekon. Ini 6, ini 100 per 6 berarti 50 per 3 itu 16,7 meter per sekon. Terus yang bawahnya ini ada 15 menit. 15 menit itu berarti 15 dikali 60 ya. 900 sekon. Terus ada 20 sekon udah benar. Ini 25 km per jam berarti 25.000 per 3.600. Coret. Nah ini 2 susah ini angkanya jelek. Pakai kalkulator benar. 250 dibagi 36. 6,9 meter per sekon. Terus ini dengan kecepatan konstan itu tadi selama 10 menit ya. 10 menit berarti 10 dikali 60 detik itu 600 sekon ya. Nah ini udah pakai satuan internasional semua, pakai satuan yang bagus semua. Nah lanjut kita masuk ke pengerjaan ya. Itu kan kalau aku ambil kesimpulan kan terbagi menjadi tiga sesi ya, tiga kondisi ya. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Kalau kondisi pertama ini lurus dengan kelajuan konstan ini selama 15 menit. Berarti dapat disimpulkan itu GLB kan. Karena emang dia V-nya itu udah diketahui 60, jangan pakai 60. Ini tadi pakai 16,7 ya yang udah kita konversi. 16,7 terus T-nya T1 itu pakai 900 tadi. 900. Nah, ini kan GLB. Terus di sini ada GLBB. Kenapa kok GLBB? Karena kan ini mobil direm selama 20 detik. Mobilnya direm selama 20 detik. Sehingga kelajuannya menjadi ini. Tuh, menjadi ini. Berarti kan ini ada penurunan kecepatan kan. Berarti yang kecepatan di akhir sini nanti ada 25 km per jam tadi 69 ya. 6,9. Terus T-nya itu T3-nya itu 600 saja, 600. Di sini ada T2 itu 20 ya, 20 sekon. Yang disuruh cari tahu A ini berapa perpindahan total. Berarti jarak total ya. Berarti di sini A itu kita hitung dari S1 dulu. S1 ini kan pakai V kali T ya. V1 kali T1. V1 itu 16,7 dikali T1-nya 900. 16,7 dikali 900. 15.030. S berarti meter ya. Terus ada S2. Ini kan diperlambat ya. Kan kita nggak tahu untuk
percepatannya, untuk percepatan perlambatannya. Jadi langsung pakai kecepatan rata-rata aja gitu. Kecepatan rata-ratanya berarti V1 ditambah V3 per 2 ya, kecepatan rata-ratanya kan. V sebelum direm ditambah dengan V setelah direm gitu. Kayak di rata-rata selama pengereman itu kecepatan rata-ratanya berapa? Itu. Kalau mau ambil simpel kayak gitu. Dikali dengan waktu pengereman. Berarti di sini ada V1 plus V2 itu kan berapa? 16. 16,7 ditambah 6,9 per 2 dikali T2-nya itu 20 ya, 20 sekon ya tadi. Ini ada 20 sekon. Ini 2 dicoret, berarti tinggal 10. Itu berapa? 16,7 ditambah 6,9. 23,6. Kali 10 berarti 236 ya. Meter untuk S3 gitu. Terus untuk untuk S2 kayak gitu. Untuk X3 V3 dikali T3. V3-nya itu ini tadi 6,9. Ini aku ganti warna kalau gitu. V3-nya tadi ini kan 6,9 sama T3-nya 600 ya. V3-nya itu 6,9 dikali 600. 6,9 dikali 600. 41040 meter ya. Ya ini udah kita ketahui untuk S1, S2 sama S3. Tinggal kita cari tahu untuk S total ya berarti. S total sama dengan S1 plus S2 plus S3. Ditambah 150 tambah 236. 5406 ya, meter. Nah, ini untuk S total. Terus yang B di sini disuruh cari tahu untuk kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata berarti untuk dari awal sampai akhir ya. Nanti tinggal kita ini tadi, ini yang akan tadi. Terus kita ganti yang B untuk V rata-rata. Di sini berarti untuk dapatnya dari jarak total dibagi dengan waktu total ya. Berarti S totalnya tadi kan ini 5406 per T totalnya tadi kan ini ada 900 ditambah 600 ditambah 20 ya. Berarti 1520. 3,5. Ini ada 3,56. Tulis di bawahnya aja. 3,56 meter per sekon. Nah, gini. Untuk B. Kurang lebih kayak gitu. Untuk nomor 3. Ada yang mau ditanyain untuk nomor 3? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin buat nomor 3? Nggak ada? Sepertinya nggak ada, Mas. Cukup. Oke, kalau udah cukup. Mungkin aku mau tanya dulu ya. Untuk selama ini dari kelima materi itu yang paling susah yang mana? Ada 5 materi tadi. Ini ada 6 berarti ya ketambahan impuls. Kalau dari kalian yang paling susah yang mana? Vektor, statika yang tadi yang pakai XY, atau kinematika yang GLB, GLBB, hukum Newton ini teori,
usaha energi, ini yang pakai gaya gitu, normal sini standar, terus sama impuls yang kita bahas di awal tadi. Yang paling susah yang mana kalau dari kalian? Terserah aja salah satu apa? Mas, Ya, kalau boleh tahu contoh soal yang vektor yang mana, Mas? oh iya betul, benar. Untuk faktor udah sempat kita bahas banyak di pertemuan satu kemarin ya kalau nggak salah. Bentar aku liatin di PPT-nya aja. Oh ya kemarin kan ada recordnya juga. Barangkali kalian mau lihat record untuk pertemuan pertama ya. Itu contoh soalnya kayak bentar ini ada. Nah ini yang sempat kita bahas kemarin. Ada faktor satuan. Nah ini sebenarnya untuk faktor kan dasar ya. Mana tadi? Nah, sebenarnya kalian harus paham faktor dulu sebelum lanjut ke materi-materi tadi. Tuh. Soalnya di faktor ini itu dasar di materi keseimbangan partikel tadi ya. Ya keseimbangan partikel yang pakai gini tadi itu kan di satu gaya harus diuraikan ke arah sumbu X sama sumbu Y. Itu kenapa kok bisa gitu? Konsepnya itu sebenarnya pakai vektor ya, pakai konsep vektor gitu. Nah ini kayak gini, ini di semua vektornya itu dipisah, diuraikan metode penguraian ke arah sumbu X, juga ke arah sumbu Y gitu. Ini contoh soalnya yang kayak, nah ini F1 tadi itu diuraikan ke arah sumbu X sama ke arah sumbu Y. Ini ke arah sumbu Y. Terus F2 juga diarah ke apa? Di breakdown ke arah sumbu X sama ke arah sumbu Y. F3 juga ke arah sumbu X sama ke arah sumbu Y. Itu contohnya kayak gini. Ini udah sempat kita kerjakan di pertemuan pertama kemarin. Untuk pertemuan pertama kemarin kan lumayan banyak membahas mengenai vektor ya. Itu bisa kalian cek-cek recordnya. Terus ini juga sama konsepnya tadi untuk F1 sama F2 ini di breakdown searah sumbu X sama searah sumbu Y ya. Ini ada F1 nanti dibelokkan searah sumbu X. Untuk pembelokannya sama kayak tadi. Misal di sini ada garis, ini ada F, ini ada theta. Yang ke sana ini ada F, cos apa sin? Yang ke arah kanan. Ini cos apa sin? Ada yang tahu? Kos. Nah, si cos theta. Yang ke atas ini yang atas ini sin theta. Nah, itu konsepnya sama sih. Ini udah sempat kita bahas juga di pertemuan pertama kemarin. Bisa kalian cek-cek di apa record ya. Terus ini juga ada sempat kita bahas di pertemuan pertama kemarin kan di vektor. Ini yang PPT aku kemarin ya aku kirim yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu salah satu alasan aku kenapa aku ambil soal-soal dari PPT Bapak Ibu dosen karena emang biasanya untuk soal-soal UTS UAS itu gak bakal jauh beda sih sama yang di PPT. Makanya yang aku bahas kemarin juga soal-soal yang dari PPT. Ini kan soalnya kan aku ambil dari PPT mana tadi. Nah ini yang udah kita bahas kemarin ya soal ini ya. Itu juga aku ambil dari PPT Bapak Ibu dosen yang ini sih. Nah ini. Yang di sini kan belum ada pembahasan kan. Tapi yang soal-soal selanjutnya ini kan udah ada pembahasannya langsung di sini. Yang soal ini belum ada pembahasan makanya kemarin kita bahas. Yang soal selanjutnya ini udah ada langsung pembahasannya. Ini juga langsung ada dibahas. Ini soal langsung dibahas juga. Coba kita bahas kilas. Ya ini yang udah kita bahas. 3 buah titik ABC dan koordinat kartesian. Nah ini kalau ada titik-titik kayak gini itu dapat dipastikan itu pengerjaannya pakai metode uraian ya. Atau
bukan metode uraian, vektor satuan. Nah, nanti pakai yang I berapa, terus berapa, J plus berapa K itu kan nanti. Nah, kayak gitu. Untuk yang kayak gini, pengerjaannya kayak gitu. Udah dari pembahasan selanjutnya ini juga, kemarin juga udah sempat kita singgung, kalau nggak salah, atau kalian cek-cek di record kelompok lain, kan aku kumpulkan jadi satu juga ya filenya. Nanti aku kirimin juga untuk yang record hari ini. Kayaknya nanti malam aku kirimin lah insya Allah. Gitu. Ini pengerjaannya. Terus yang aku mau ingetin juga, kalau mengenai vektor ini nanti tolong dihafal yang identitas trigonometri ya. Kayak gini, cos kuadrat, penjumlahan cos kuadrat. Ada kan identitas penjumlahan, pengurangan, perkalian itu kan. Kalau ini tambah ini itu berapa, ini tambah ini itu berapa, itu kan ada kan. Nah itu kalau bisa kalian pelajarin juga, soalnya biasanya itu juga bakal berhubungan sih. Atau waktu UTS bisa ya browsing. Kayaknya lebih mending kalian persiapan sebelumnya lah untuk identitas itu. Kalian coba pelajari sekilas gitu biar tahu juga. Itu untuk contoh soal vektor ya. Tadi ada yang tanya untuk contoh-contoh soal vektor. Dari yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan yang paling susah dari ke-6 materi. Semuanya juga nggak apa-apa. Dari urut ya kalau kita absen ya. Dari Alfico yang paling susah yang mana? Mohon maaf, Mas. Jadi Kalau dari kamu, dari keseluruhan materi ini yang paling susah yang mana? Dari yang vektor, Mas. yang vektor ya? Oke. Ya, Mas. Oke. Kalau vektor bisa cek record materi kita di pertemuan pertama ya, atau sama cek-cek di pertemuan aku sama kelompok lain juga, itu lumayan banyak membahas mengenai vektor di pertemuan pertama. Di kelompok kalian juga banyak membahas vektor sih, saya ingat kemarin tuh. Terus dari Danu yang paling susah yang mana? Kalau menurut saya yang impuls, Mas. Impuls ya, yang kita bahas barusan tadi di awal. Oke. Impuls. Oke. Lanjut dari Lutfian Syarendi. Saya impuls, Mas. Impuls, oke. Yang dari, oke kalau gitu dari lanjut dari Virgi. Kalau saya vektor, Mas. Oh iya, vektor. Lanjut ke Muhammad Najib. Yang paling susah ya vektor. Oke, vektor ya. Dari Muhammad Najib, yang paling susah yang mana? Lalu ada nggak orangnya? Atau next dulu. Dari Nadindra, Alifian Kurniawan, yang paling susah yang mana? Menurut kamu materinya dari ke-6 ini? Kalau saya parabola, Mas. Oh, parabola. Ini beda ini. Kinematika partikel berarti ya? Iya, Iya, iya. oke. Terus dari Nathaniel Alan Krisira, yang paling susah yang mana? Yang vektor sama kesetimbangan, Mas. Oke, vektor kesetimbangan. Yang paling banyak berarti di vektor, terus impuls, kesetimbangan sama parabola tadi ya. Oke, lanjut dari Raka Iza, yang paling susah yang mana?
Oke, nggak apa-apa. Impuls ya. Oke. Lumayan banyak juga yang susah impuls ini berarti. Dari Rezi, yang paling susah yang mana? Kalau saya impuls momentum, Mas. Oh, impuls momentum ya. Oke. Terus dari Sultan Atar, Kalau saya susah itu yang parabola, Mas. oke, parabola. Dari Tara Kemal, Kalau saya yang kinematika vertikal, Mas. oke, berarti yang paling banyak tadi di vektor, terus impuls momentum, persetimbangan, sama kinematika partikel ya. Berarti yang komutan sama usaha energi ini, tapi emang bener sih kalau komutan itu kan cuma teori. Kalian bisa browsing-browsing, itu implementasinya banyak banget. Kalau yang usaha energi ini, itu cuma kayak kekekalan energi gitu-gitu. Itu malah udah kebahas di impuls juga tadi kan ya. Lebih kompleks malah di impuls ya emang. Impuls momentum. Coba kita review ulang di skalar aja kalau gitu ya. Mulai dari vektor aja ya. Untuk vektor kurang lebih kalau gitu aku review dari pakai ini aja. Untuk vektor ini kan bisa kalian cek-cek di video pertemuan satu juga. Itu, nah ini yang kita bahas itu poin-poinnya ada operasi yang paling banyak itu jumlah selisih sama perkalian. Selain itu juga ada vektor satuan. Tuh. Yang paling poin sih emang gitu. Ntar aku yang paling poin itu yang paling poin itu jumlah selisih ini terus perkalian sama vektor satuan ya yang paling banyak keluar itu. Kalau di vektor ya itulah. Jumlah selisih ada tiga atau 4 itu metode. Ya terus yang perkalian ada perkalian titik, perkalian silang. Terus kalau vektor satuan itu yang tadi ya yang pakai IJK itu ya. Konsep-konsepnya gitu. Itu konsep yang kalau yang vektor satuan ini sebenarnya konsep yang bakal kalian pakai selanjutnya itu sih. Sampai di gaya-gaya, di usaha juga pakainya juga konsep IJK itu tadi. Kalau lebih kayak gitu sih. Kalau di statika keseimbangan ini intinya kalian harus menanamkan konsep dulu yang namanya benda itu statis atau setimbang itu ada syarat-syaratnya. Syarat kesetimbangan translasi itu gerak gitu ya, translasi. Terus ada juga syarat kesetimbangan rotasi. Kalau translasi berarti sigma F-nya itu 0. Nah, kalau F itu kan biasanya dibedakan menjadi 2 ya. Ada sigma Fx sama sigma Fy. Itu harus sama-sama dengan 0 dua-duanya itu. Terus ada juga syarat kesetimbangan rotasi pakai torsi ini. Itu juga sama dengan 0. Jadi benda kalau dikatakan setimbang atau statis itu udah nggak gerak sama sekali. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ke atas ke bawah, ke depan belakang, nggak muter juga. Ya emang udah diem gitu. Semuanya diem gitu. Untuk konsep yang harus dipegang itu sebenarnya. Terus ya udah cara pengerjaannya kayak tadi di breakdown arah sumbu X sama arah sumbu Y itu konsepnya hampir sama kayak lanjutan dari vektor ya berarti vektor satuan tadi yang kita pakai. Terus di kinematika partikel tadi yang susah di parabola berarti ya. Coba aku cek parabola. Nah ini kemarin kan sempat aku note kalau sebisa mungkin jangan hafalan rumus ya, tapi kalian lebih ke paham konsep aja gitu. Soalnya kalau di parabola ini emang rumusnya banyak banget gitu. Mana tadi? Klik home. Nah ini. Di parabola ini emang rumusnya banyak banget. Kalau kalian hafalan rumus, biasanya itu malah ketukar-tukar gitu. Konsepnya itu kalau di parabola, dia gabungan antara GLB yang ada di sumbu X, nah ini yang searah sumbu X, dan yang searah sumbu Y itu pakainya GLBB. Kenapa bisa gitu? Karena yang di searah sumbu Y itu kan ada gravitasi ya, ada percepatan.
ada percepatan di sini atau gravitasi 10 meter per sekon kuadrat itu arahnya ke bawah. Tapi kalau yang vertikal, yang horizontal itu kan emang vertikal apa horizontal. Yang searah sumbu X itu kan nggak ada percepatan apapun kan yang mempengaruhi. Makanya itu pakainya konsep GLB gitu. Akan terus di situ terus gitu. Intinya kalau yang sumbu itu karena konsepnya itu GLB, maka F0x kecepatan 0x sama Vx ini sama Vx di akhir itu sama kecepatannya. Tuh. Di sini juga sama Vx-nya gitu. Iya gitu. Coba aku lihat next. Untuk Vx-nya itu akan sama terus gitu. Karena emang konsepnya itu GLB ya. Konsepnya itu tidak berkurang gaya kecepatannya. Nah, selain dari konsep itu juga, biasanya itu kalau di GLB di parabola, itu masuknya konsep gabungan ya. Seperti yang kayak aku jelasin kemarin, di konsep ini, apa X-Max, itu kan harusnya konsepnya pakai GLB kan. Tapi komponen-komponen di dalamnya, itu X kan pakainya itu V-kalite ya. V-kalite, tapi V-nya di sini itu pakai yang GLBB gitu. Itu. Ya pokoknya gabungan lah, konsepnya gabungan. Atau kalau emang kalian udah mentok kayak bingung buat cari-cari rumusnya, boleh ngafalin rumus, tapi seenggaknya itu udah paham konsepnya gitu. Kenapa kok bisa dapat rumus kayak gitu? Jadi biar nggak bingung. Kalau misal ada soal-soal yang lebih ke pengembangan, karena kalau udah jumpai soal-soal pengembangan, soal-soal yang udah bukan pakai rumus gini, kan soalnya rata-rata soal cerita ya. Kalau udah pakai ke pengembangan, itu biasanya akan bingung sih nanti. Kebingungan nanti kalau nggak tahu tiba-tiba dapat rumus kayak gitu, terus ambil comot, langsung comot aja, oh ini pakai rumus ini, ternyata salah, nggak seharusnya pakai rumus itu. Benernya gitu. Pokoknya kalian tahu konsepnya, latihan-latihan soal itu nanti tahu sih, paham lah pasti itu. Mungkin kalau kalian mau tanya-tanya juga, kalian habis kerjain soal terus kirim ke aku, mas ini udah bener belum, itu nggak apa-apa ya nanti. Kapanpun selagi aku longgar, langsung kirim ke aku aja, nanti aku koreksi, aku cek-cek itu. Kalau kalian mau latihan soal. Terus ini ada gerak sentripetal, hukum Newton tadi skip ya, hukum Newton rata-rata ini usaha energi juga sama sih. Usaha energi ya kayak gini-gini sih konsepnya, malah hukum energi kinetik, potensial, ini juga kebahas ulang kan di impuls momentum tadi ya. Untuk impuls momentum itu cara gampangnya langsung dihafalin itunya aja, tiga bentuk tumbukan. Kan ada bentuk tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, sama lenting tidak lenting sama sekali ya. Itu tadi ya, kalau lenting sempurna E-nya itu 1, kalau lenting sebagian itu E-nya itu apa? Itu nilai elastisitas, harga elastisitas itu 1 sampai 0. Tapi kalau tidak lenting sama sekali berarti E-nya itu 0 ya. Itu konsepnya. Terus untuk contoh-contoh aplikasinya, kalau yang lenting sempurna itu biasanya bola, kalau lenting sebagian itu biasanya sama sih kayak mobil, kereta gitu, tapi dikasih tahu untuk harga elastisitasnya. Tapi kalau tidak lenting sama sekali, konsepnya contoh-contoh aplikasinya kayak tadi di bandul balistik, atau kalau enggak di kereta yang didorong tadi. Nah, di kereta yang didorong tadi ini, itu contoh-contoh yang tidak lenting sama sekali gitu. Kalau tidak lenting sama sekali sama yang lenting sebagian, itu cuma berlaku hukum kekekalan momentum. Tapi kalau di yang lenting sempurna, khusus di lenting sempurna ya ini, itu berlaku dua hukum ini. Kekekalan energi mekanik sama kekekalan momentum. Yang kekekalan energi mekanik ini tidak berlaku di dua kondisi selainnya, karena emang ada energi yang terbuang di sana. Gitu.
Itu sih untuk review materinya. Mungkin yang kalian masih dibingungin, saranku sering-sering latihan soal aja. Soalnya kan yang kalian bingungin ini dari perhitungan-perhitungan ya rata-rata ya. Sering-sering latihan soal, cari-cari di Google. Kalau udah ngerjain soal, mau ditanyain ke aku juga nggak apa-apa. Aku santai banget. Kalau aku lagi kosong nanti aku cek-cek itu, aku koreksi gitu. Itu sih udah waktunya udah lumayan mepet juga. Ada mau ditanyain lagi mungkin yang masih dalam koridor fisika ya. Nanti kalau udah ditutup, kalian mau tanya-tanya selain fisika nggak apa-apa, santai. Sekarang kita bahas yang di proyek kumulat dulu. Ada yang mau ditanyain dulu lagi tentang fisika, tentang mata kuliah fisikanya ini sebelum ditutup? Aku mau nanya soal Mas. Iya ya, soalnya ada Atau kan? kirim di grup WA ya Mas. Oh iya, iya. Aku stop sebentar. Aku pause sekarang aja. Ini soal dari siapa? Itu PPT dosen Mas. Itu aku bingung sama pembahasannya. Oke, bentar aku buka. Oke, aku kelihatan nggak ini? Stop share screen-nya. Kelihatan Mas. Oke, oke. Oke, contoh soal ada batang, berat batang 150 Newton, berapa gaya yang ke bawah, F minimum yang dikerjakan oleh Q. Oh ini F, gaya F. Yang mengangkat batang lepas dari penopang R. Oh alah, ini konsepnya setimbang sih emang. Jadi istilahnya itu kayak gini loh. Ini kan ada batang kan. Aduh, bentar aku pakai line aja. Line. Nah, kan ada batang. Terus di sini ada penopang R sama penopang S kan ya. Terus ada berat papan di tengah. Nah, di sini ada suatu gaya yang menarik ke bawah agar papannya itu lepas dari penopang R gitu. Paham nggak? Jadi misal ada pulpen gini ya, pulpen gini ya. Nah, gini. Kelihatan nggak? Kan ada dua penopang kan ya. Nah, di sini ada gaya menekan di ujungnya itu ada gaya menekan ke bawah sampai sesaat sebelum penanya itu mengangkat dari yang ujung ini. Nah, ini mengangkat gini kan. Saat sebelum itu. Nah, yang disuruh cari tahu untuk gaya F-nya itu berapa agar di penampang R-nya itu udah lepas gitu loh. Udah nggak menumpul lagi di tumpuan R-nya. Itu. Tuh, aku lihat pembahasannya ya. Oh iya benar. Di sini yang dicari tahu pasti dari kesetimbangan translasinya dulu. Itu ada min FR, min F, benar. Ini yang searah sumbu Y, ada FR, oh iya ini ada FR ke sana. Terus ada FS, ada F sama ada W. Oh iya benar. Terus ada ini FR, W-nya itu udah diketahui ya. 150 Newton berarti F-nya di sini karena papan terangkat dari penopang R, maka FR sama dengan 0. Nah iya benar. Jadi konsepnya sama kayak aku bilang tadi ya. Di sini itu
kan awalnya kan ada dua penopang kan, R sama S kan. Terus di sini di ujungnya itu ditekan ke bawah sampai sesaat sebelum papanya itu terangkat ke R gitu loh, terangkat dari titik R gitu. Paham kan? Kalau diangkat kan pasti kayak joget-joget gitu, kan hampir terangkat itu. Kalau emang sesaat sebelum terangkat berarti kan R-nya itu udah tidak menopang beban kan, tinggal S sama gaya F tadi kan yang menopang beban dari papannya itu. Makanya di sini dijelaskan karena papan terangkat dari penumpang R, maka F-nya itu udah nggak ada, udah nggak pakai FR. Sisanya itu cuma W, S sama F di sini. Nah, di sini tinggal udah didapatkan FS-nya itu di sini pindah ke kanan. Oh iya, FS-nya itu 150 per F ya. Terus keseimbangan rotasi, sigma torsi, ini porosnya itu pakai poros kiri berarti ya, ini 1 meter pakai sigma FS. Oh, pakai poros kanan berarti ini ya. 2F. Bentar. Iya, pakai poros kanan ini. Iya, ini titik Q. Harusnya titik Q ini. Harusnya titik Q, bukan titik O ya. Titik Q ini. Titik Q sebagai poros dengan syarat keseimbangan ini, karena Fs sama dengan 150 plus F, ini kan didapatkannya. Maka O langsung dimasukkan. Bentar. Ini kan didapatkan dari persamaan ini itu dituliskan berarti kan min Fs plus 2F dengan 0 kan ya. Berarti Fs sama dengan 2F gitu. Fs-nya langsung dimasukkan ini. Fs-nya kan 150 plus F sama dengan 2F. F berpindah ke kanan berarti F-nya itu 150 Newton. Cara pengerjaannya kalau ada soal kayak gini, emang dicek dulu buat keseimbangannya. Ini yang sigma Fx sama sigma Fg tadi. Tapi yang sigma Fx karena kan nggak ada gaya yang bekerja searah sumbu X kan. Itu nggak usah dikerjakan. Langsung di skip aja, langsung ke arah sigma Fy. Yang sigma Fy itu kan, ini kan ada batang kan. Ada gaya ke atas, ada gaya ke bawah dari W, ada gaya ke atas lagi dari S, sama ada gaya ke bawah dari F. Ya kan. Nah, itu yang searah itu di min, yang berlawanan arah di plus gitu. Kayak ini kan yang ke atas berarti di min kan. Yang ke atas itu FR sama FS. Terus yang ke bawah itu F sama W. Jadinya plus sama min. Pokoknya ya, kalau beda arah itu harus beda notasinya ya, negatif atau positifnya. Terserah. Misal yang ke atas itu yang positif itu boleh. Seperti yang ke bawah yang negatif. Pokoknya kalau berlawanan arah harus dibedakan untuk negatif positifnya. Terus aku hapus aja ini kayak gini. Nah, terus dari situ ini W-nya dimasukkan, terus R-nya kan dicoret tadi ya, karena R-nya itu nggak kepake. Harusnya ini udah nggak ada R di sini, karena emang udah nggak menopang bendanya gitu. Berarti tinggal ini aja persamaannya, tinggal ini. Terus dari persamaan itu, ini kan udah kita cari tahu buat syarat kesetimbangan translasi ya. Tinggal kita cek buat syarat kesetimbangan rotasinya. Pakainya sigma torsi sama dengan 0. Torsi itu kan pakai yang rumus kemarin, itu kan F dikali jarak ya. Gaya dikali jaraknya gitu. Ini kalau torsi itu harus ditentukan dulu titik pusatnya. Pakai yang titik poros kanan atau kiri. Yang di soal ini itu pakainya dia di poros kanan ya, di poros kanan sini. Titik Q ya, titik Q sebagai poros. Berarti kan ada dua gaya yang sisa kan, yang tersisa. Ada gaya S ke atas ini sama gaya W ke bawah. Karena ini yang satu jam, yang satu berlawanan arah jarum jam, maka yang satu positif, yang satu negatif ya. Nah, kan yang satu negatif, satu positif. Itu didapatkan dari jarak dikali dengan gayanya. Ini kan jaraknya 1 meter ya, berarti 1 meter dikali gaya S, min Fs kan. Karena yang satu negatif gitu. Biasanya penentuan negatif positifnya itu dari yang searah jarum jam itu positif,
yang berlawanan arah jarum jam itu negatif. Ini kan W, ini kan searah jarum jam ya. Kalau torusnya di sini, terus gayanya kan muter ke kanan kan. Papanya kan muter ke kanan kan. Berarti ini searah jarum jam kan. Berarti ini yang positif. Terus yang S, ini kan berlawanan arah jarum jam ya. Ke sana kan ya. Nah, berarti ini yang negatif gitu. Nah, terus setelah didapatkan persamaan ini kan persamaan dari kesetimbangan rotasi ya. Berarti dari kesetimbangan ini tadi translasi sama kesetimbangan rotasi itu digabung gitu, 1 dan 2 dimasukkan jadinya kayak gini tadi. Terus ketemu F-nya. Udah gitu. Masih dibingungin nggak? Halo, siapa tadi yang tanya? Dari Nathan ya? Dari Nathan Iya, ya? udah paham Mas, makasih Mas. Oke. Oke, karena waktunya udah habis juga, biar nggak keluar dari peraturan, aku tutup aja kalau gitu ya untuk pertemuan resminya. Makasih buat teman-teman telah hadir pada malam hari ini untuk pertemuan kedua ya di Project Kumlot Fisika. Tadi udah sempat lengkap juga kan anggotanya, partisipannya sampai ke-12 juga pesertanya. Berarti udah lengkap. Mungkin sebelum ditutup kita berdoa menggunakan dengan bicara masing-masing agar diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa bercukupkan. Aku tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordnya bisa di stop ya.